Masa tugas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno akan segera berakhir karena seiring dengan berakhirnya pula masa pemerintahan Joko Widodo pada bulan Oktober 2024. Tentunya berbagai upaya ini telah dilakukan oleh Mas Menteri untuk mengembangkan, meningkatkan dunia pariwisata dan juga ekonomi kreatif di Indonesia tentunya. Dan upaya ini membuahkan hasil. Hasilnya tidak hanya prestasi pengakuan di dunia internasional, namun juga yang penting adalah dampak ekonomi, sosial, budaya yang terasa langsung di masyarakat Indonesia. Namun yang tidak boleh dilupakan, kalau saya tarik garis ke belakang, Mas Menteri ini didapuk menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada saat pandemi COVID-19. Tentunya itu bukan tugas yang mudah, karena pada saat pandemi COVID-19, dunia pariwisata menjadi salah satu industri yang dampaknya paling parah. Lalu bagaimana ceritanya? Di masa penghujung masa tugasnya ini, saya Syazawi Sastro mendapatkan kesempatan untuk berbincang langsung dengan Mas Menteri, Menteri Pariwisata Ekonomi dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Apa kabar Mas Menteri? Terima kasih saya, alhamdulillah sehat dan terima kasih CNN sudah datang ke kantor kami untuk berdiskusi. Baik, seperti pembukaan saya tadi Mas Menteri, waktu itu diangkat menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di masa-masa yang sulit, kalau saya nggak bisa bilang nol, minus mungkin ya, pada saat pandemi COVID-19. Boleh digambarkan dulu Mas, untuk memberikan gambaran sesulit apa kondisinya pada saat pandemi COVID-19, pada saat Mas Menteri ini naik menjabat sebagai Menparekraf? 2019 itu adalah pencapaian puncak dari pariwisata kita, di mana kita bisa membukukan rekor jumlah wisatawan dan juga tingginya nilai devisa yang diciptakan. 2020 terjadi COVID dan hancur lebur pariwisata kita, ekonomi kreatif kita juga mengalami goncangan yang sangat luar biasa. Lebih dari 5 juta lapangan kerja hilang. Dan pada saat itu 34 juta pelaku usaha di sektor parekraf kehilangan mata pencahariannya. Nah, kami di bulan Desember ditunjuk oleh Bapak Presiden, dan salah satu yang patut kita syukuri di akhir dari ujung pemerintahan Pak Jokowi Kiai Ma'ruf 2019-2024 ini adalah kita telah berhasil bukan hanya memulihkan sektor parekraf, tapi juga mencetak kepulihan yang lebih berkualitas, lebih berkelanjutan, lebih inklusif. Dan sekarang kita melihat bahwa beberapa kegiatan yang kita lakukan saat pandemi dengan program pemulihan ekonomi nasional, juga insentif dan bantuan sosial dan likuiditas ini bisa dicatat dalam sejarah sebagai sebuah bauran kebijakan yang sangat berhasil dalam mengatasi dampak pandemi. Narasi positif ini juga terlihat dalam 5 langkah pemulihan. Pertama adalah pemulihan SDM-nya, lapangan kerjanya sudah tercipta kembali, destinasi dan infrastruktur ekonomi kreatif yang sudah tertata dengan lebih baik. Sekarang kita punya 5 destinasi super prioritas, juga penguatan resiliensi dan daya saing usaha. Sekarang kita bisa sampaikan bahwa para pelaku industri parekraf dan khususnya UMKM itu jauh lebih tangguh, dan mereka sudah terdigitalisasi dengan inovasi produk-produk dan jasa mereka. Terakhir, pemulihan dan perluasan pasar. Dulu sebelum pandemi India belum menjadi pasar utama kita. Sekarang India dan beberapa negara Eropa selain daripada Australia dan Tiongkok ini melengkapi wisatawan yang datang ke Indonesia, dan juga mereka sekarang datang ke sebuah ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif yang lebih, saya menyebutnya CHSE, clean, healthy, safe, dan environmental sustainability. Dan mereka juga bisa memilih event-event berkualitas nasional dan internasional yang telah tersebar
bukan hanya destinasi unggulan tapi juga di desa-desa wisata yang telah kita kembangkan sejumlah 6.016 desa wisata. Saya terharu ya bahwa ini bukan hasil dari kementerian sebetulnya. Ini adalah hasil dari kerja keras kita bersama. Mustahil kita lakukan ini tanpa jati diri bangsa kita, yaitu gotong royong, yang kita implementasikan dalam sebuah mantra yang saya sebut sebagai 3C: inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Kunci kepemimpinannya apa sih Pak? Hingga akhirnya bisa berkembang, tidak hanya bangkit ya, tidak hanya bangkit seperti semula, namun di atas semula. Saya menyebutnya 4 As. Kerja keras, kita harus terus mengedepankan kerja keras ini karena tidak ada sukses yang kita bisa raih tanpa kerja keras. Yang kedua, kerja cerdas. Sekarang sudah ada big data, sudah ada research teknologi, sudah kita gunakan ilmu dan pengetahuan sehingga kita bekerja jauh lebih efektif. Kerja cerdas. Kerja tuntas. Ini sekarang kita mau menuntaskan nih 20 Oktober. Jangan pernah berhenti sebelum selesai tugas. Jangan setengah-setengah ya Pak? Ya, dan terakhir kerja ikhlas. Pasti kita merasakan bersyukurnya selesai tugas dengan pencapaian-pencapaian. Tapi pasti juga ada yang dirasa kurang. Dan untuk yang dirasakan kurang, banyak yang mungkin mengkritik, banyak yang memberi masukan, kita terima dengan hati yang lapang. Jangan baperan. Dan jangan kita terus menganggap bahwa ini semua hasil kesuksesan kita. Ini hasil kerja bersama. Dan kerja ikhlas ini akan membawa kita untuk bisa tampil dengan lebih percaya diri karena ekonomi Indonesia terus berkembang. Pariwisata kita sudah posisi 22 besar dunia, jauh meninggalkan negara-negara tetangga kita. Dari 119 ya Pak ya? Dari 119 kita sudah jauh di atas Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Kita mendekati 20 besar, sudah mengungguli Belgia, Turki, dan Selandia Baru. Ini sebuah prestasi yang maju dan ini sangat-sangat harus kita syukuri. Kuncinya kembali kepada roots Indonesia ya, gotong royong dan juga tadi prinsip 4As tadi ya Pak. Karena sebelum benar-benar pulih dari pandemi COVID-19, pada saat itu Indonesia didapuk juga untuk memegang keketuaan pada ASEAN Tourism Forum. Waktu itu seperti apa Pak? Kita sendiri belum benar-benar pulih, namun kita harus mendapuk sebagai keketuaan, kemudian peran Indonesia sekrusial apa dan dampaknya seperti apa? Ini berkaca dari dunia melihat kita mampu mengatasi COVID-19 dan UN Tourism memberikan predikat negara yang paling pulih tercepat di ASEAN dan Asia Pasifik. Yang ketiga, mereka melihat suksesnya Indonesia sebagai presiden G20. Jadi presidensi Indonesia di G20 ini tercatat sangat sukses dan luar biasa sulitnya untuk ditandingi. Nah, oleh karena itu kita ditunjuk sebagai ketua ASEAN Tourism Forum berkaca dari G20, World Conference on Creative Economy, dan selama KTT ASEAN ini kita isi dengan beberapa event-event besar. Dan ASEAN Tourism Forum di Yogyakarta ini menandakan bahwa Indonesia itu punya destinasi baru. Bukan hanya destinasi Bali sebagai destinasi unggulan, tapi ada juga Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Saya bersyukur selama keketuaan sebagai ASEAN Tourism Forum ini, kita bisa mencanangkan ASEAN as a single destination. Kita jadi ketua kelasnya, dengan fokus utama kita adalah SDM pariwisata. SDM pariwisata Indonesia sekarang dikenal sebagai acuan untuk SDM pariwisata berkelas dunia yang ada di kawasan regional ASEAN. Indonesia menjadi referensi industri pariwisata di kawasan ASEAN. Begitupun mungkin kalau saya ingat mengenai pariwisata di internasional Pak. Kalau
kita flashback ya. Saya ingat banget waktu Bapak awal-awal naik nih, salah satu yang terus Bapak gaungkan itu halal destination. Indonesia itu bisa untuk menjadi halal destination. Marketnya besar di sini, selain itu juga tempat-tempatnya besar. Kemudian ternyata upayanya membuahkan hasil ya Pak ya. Tadi yang Bapak sudah katakan peringkat 22 dari 119 negara meraih predikat Top Muslim Friendly Destination of the Year 2024 di Global Muslim Travel Index. Upaya-upaya apa yang kemudian bisa akhirnya Indonesia mencapai titik tersebut? Ya, kita nomor 1 Top Muslim Friendly Destination of the Year 2 tahun berturut-turut. Ini belum pernah tercapai sebelumnya karena kita melihat ada 2,3 miliar populasi Muslim traveler di dunia yang bisa menjadi pasar yang sangat berpotensi. Kami juga melihat fokus utama karena Indonesia mendapatkan predikat tersebut bukan secara mudah. Kita berjuang untuk mensertifikasi, menstandarisasi ekosistem pariwisata halal kita. Dan dari UKM di total 195 daerah, 31 provinsi telah mengikuti pelatihan penguatan ekosistem pariwisata halal kita. Kita juga mengembangkan busana modest fashion ya. Ini sekarang Indonesia lagi juga ingin ditempatkan sebagai epicentrum busana muslim dunia. Sebagai bagian daripada kegiatan tersebut ada Jakarta Muslim Fashion Week sebagai penggerak utama. Kita juga melihat ada peluang 65 triliun rupiah di ekosistem haji dan umroh. Ini kita kerjasamakan dengan Saudi Arabia dan juga ada inisiatif lainnya yang ternyata para wisatawan dari negara-negara Timur Tengah ini melihat sebagai Indonesia punya iklim yang jauh lebih bersahabat. Jadi nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas. Jadi Wonderful Indonesia Climate Friendly Trips. Dan ini paket tur ramah lingkungan yang juga kita kedepankan sebagai bagian daripada green tourism. Dan terakhir, digitalisasi industri halal ini juga nanti bukan hanya kulinernya, tapi juga fashionnya, fasilitas ibadah, promosi kreatif, dan infrastruktur yang mendukung pariwisata berbasis Muslim friendly tourism ini. Saya melihat bahwa pencapaian kita ini tentunya harus terus ditingkatkan di tahun-tahun ke depan. Dan saya percaya Menteri nanti yang akan bertugas di ruangan ini akan mampu membawa Indonesia lebih baik lagi. Sejauh ini Pak, halal destination, halal industry ini seberapa memberikan dampak ataupun pengaruh ya secara ekonomi, secara sosial, budaya dan lain sebagainya terhadap ini Pak, perkembangan dunia pariwisata dan ekonomi kreatif ini? Kita mencatatnya sekitar 15-20% ya kontribusinya. Dan kita juga jangan lupa ada wisatawan nasional kita yang ke luar negeri karena tertarik dengan wisata berbasis religi. Umroh dan haji mungkin salah satu yang menjadi penyedot utama sekitar 2 juta. Tapi ada 3 juta juga yang ke luar negeri. Padahal di Indonesia itu kita juga punya wisata religi. Jadi bangga berwisata di Indonesia ini kita dorong agar bukan hanya bisa menarik wisatawan mancanegara, tapi wisatawan kita, wisatawan Nusantara bisa juga berwisata sejarah, mungkin ke makam Wali Songo, sampai ke wisata berbasis masjid, banyak masjid-masjid yang sangat indah. Dan kalau kita lihat wisata religi ini kan juga bukan hanya pariwisata halal, tapi ada juga Borobudur untuk umat Buddha, ada Prambanan untuk umat Hindu, dan juga banyak jalur yang disebut sebagai jalur wisata religi di Flores misalnya, untuk yang beragama Katolik maupun di Pulau Jawa untuk yang beragama Kristen. Jadi ini sebuah kerja yang sangat-sangat kolaboratif, dan saya melihat peluang wisata berbasis spiritual dan
ekowisata ini akan jauh lebih cemerlang di masa-masa yang akan datang. Karena sumber daya di Indonesia begitu banyak yang bisa dimanfaatkan ya Pak ya. Betul. Selain mengenai pariwisata halal industri, salah satu yang juga saya terngiang-ngiang terus, Mas Menteri ini menyatakan bahwa sektor ekonomi kreatif ini yang akan menjadi ekonomi masa depan Indonesia, yang akan menjadi salah satu sektor yang menopang ekonomi masa depan Indonesia. Pertanyaan saya, kenapa Mas begitu optimis bahwa ekonomi kreatif ini akan menjadi salah satu penopang? Kemudian kalau berbicara dasar, apakah kita punya modal yang sudah cukup kuat untuk hal tersebut, Mas? Lapangan kerja. Jadi sektor ekonomi kreatif itu menurut data yang kami dapatkan bisa menciptakan 6 kali lipat lapangan kerja dibandingkan sektor-sektor padat modal lainnya. Dan sektor ekonomi kreatif ini berbasis inovasi, imajinasi, dan sektor yang memiliki kreativitas tanpa batas. Jadi saya lihat ada potensi peningkatan nilai tambah. Nilai tambah ekonomi kreatif sekarang sudah mencapai 1.400 triliun rupiah, menempatkan posisi Indonesia di 3 besar dunia setelah Amerika dan Korea. Industri kuliner, kria, dan fashion kita berdaya saing. Industri musik, film, kita sudah mulai menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Tahun ini adalah tahun pertama di mana film Indonesia merajai 60% lebih dari layar-layar yang terpasang di Indonesia. Berarti produk kita sudah bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita terus kuatkan dengan kekayaan intelektual, hak kekayaan intelektual yang lebih kita sosialisasikan dan jejaring kabupaten dan kota kreatif. Karena ekosistem kabupaten dan kota kreatif ini mendorong lahirnya pelaku-pelaku ekraf kita. Ekonomi kreatif akan menggantikan ekonomi ekstraktif menuju Indonesia Emas 2045, di mana knowledge based economy ini akan mengambil peran lebih besar lagi. Wow, begitu besarnya sebenarnya ya modal yang dimiliki Indonesia terkait dengan industri ekonomi kreatif ini. Upaya-upaya apa yang sudah disiapkan tentunya oleh Mas Menteri agar bisa menopang hal ini ke depannya? Peningkatan skill, upskilling, reskilling, dan new skilling. Itu penting karena keterampilan kita ini harus terus ditingkatkan, harus terus disesuaikan, reskilling, dan harus ditambahkan. Karena ada skill-skill baru, new skilling. Teknologi maupun artificial intelligence ini banyak memainkan peran, digitalisasi, dan lain sebagainya. Sebuah mindset gerakan bangga buatan Indonesia. Jadi mulai dari apa yang kita pakai sehari-hari, jasa-jasa yang kita gunakan sehari-hari, kita utamakan produk-produk Indonesia, dan ini akan memperkuat ekonomi kita. Pariwisata misalnya, harus kita dorong ke pariwisata yang berkualitas. Jangan kita terjebak jumlah banyaknya kunjungan, tapi jumlah kualitas dari kunjungan tersebut. Apa dampaknya kepada ekonomi lokal, apa dampaknya kepada lingkungan alam dan sekitarnya. Jadi kita sudah melakukan bersama World Economic Forum quality tourism, di mana kita menargetkan Indonesia indeks kepariwisataan dunianya tembus 20 besar menuju 15 besar di tahun 2025 ke atas. Dan daya saing pariwisata ini mudah-mudahan bisa kita tampilkan. Nah, ada produk-produk wisata lainnya seperti desa wisata ini tidak terpikir sebelumnya secara mainstream. Ada, tapi tidak diutamakan. Sekarang 2 desa wisata Indonesia telah menjadi juara dunia. Desa wisata Penglipuran di Bali, desa wisata terbersih dunia, desa wisata Ngelanggeran yang menawarkan alam dan budaya serta kearifan lokal di Gunung Kidul, ini telah mendapat penghargaan UN Tourism. Produk-produk desa wisata ini akan terus kita kembangkan karena ada 6.016 desa wisata yang tergabung dalam jejaring desa wisata kita. Dan mudah-mudahan ini juga bisa membuka lapangan kerja dengan kegiatan-kegiatan seperti Anugerah Desa Wisata. 4,4 juta lapangan kerja telah berhasil kami koordinasikan, kami fasilitasikan, dan tentunya saya melihat bahwa program-program kita yang baik-baik akan diteruskan,
kita sudah menulis program transisi, sehingga nanti menteri yang melanjutkan tinggal gaspol, karena kita punya 3G. 3G apa itu, Pak? G pertama tuh gercep, gerak cepat. Di pariwisata ekonomi kreatif nggak bisa pakai lama, nggak bisa pakai besok atau minggu depan, harus gercep. Kedua geber, gerak bersama, tidak bisa sendiri-sendiri. Nggak bisa kesuksesan ini diklaim hanya Sandi Uno atau kementerian yang dapat awardnya. Tapi ini adalah sebuah kolaborasi dan gerak bersama. Dan terakhir, ini yang harus dilakukan oleh menteri selanjutnya juga adalah gaspol. Garap semua potensi, terutama potensi online untuk ciptakan peluang usaha dan lapangan kerja demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Kita sudah memasuki diskusi yang terakhir-akhir nih, Pak. Bapak harapannya apa, Pak? Tadi memang sudah disebutkan ya, beberapa program yang Bapak ingin harus dilanjutkan oleh menteri setelah ini yang akan ada di ruangan ini. Namun sebenarnya dari dalam lubuk hati Bapak yang paling dalam, karena ini pencapaiannya bukan pencapaian yang biasa, dari minus tadi saya katakan hingga bukan nol. Bukan sama seperti semula, namun lebih baik lagi dibandingkan sebelum pandemi COVID-19, kemudian berhasil menciptakan halal destination yang diakui oleh dunia internasional dan lain sebagainya. Harapannya apa, Pak, untuk dunia pariwisata, dunia ekonomi kreatif di Indonesia, dan yang paling penting, Pak, pesan untuk menteri selanjutnya apa, Pak? Jobs and prices. Akhirnya kalau dikerucutkan di dua hal, adalah lapangan kerja yang tercipta untuk masyarakat Indonesia. Saya keliling Indonesia, banyak yang mengeluh anak-anak muda susah mendapatkan lapangan kerja. Pariwisata dan ekonomi kreatif adalah dua sektor yang bisa menciptakan lapangan kerja jauh lebih banyak. Konon kabarnya sekitar 6 kali lipat lebih besar berdasarkan data dari $1 investasi yang digelontorkan di sektor lain. Kedua adalah bahwa pariwisata itu harus inklusif, jangan hanya untuk orang yang berduit. Pariwisata itu juga harus ada untuk masyarakat kita yang mayoritas ada di kelas menengah ke bawah. Jangan gara-gara mereka di kelas menengah ke bawah terus mereka nggak bisa berwisata. Pariwisata itu harus inklusif, oleh karena itu biaya harus terjangkau. Menteri selanjutnya harus mampu menekan biaya berwisata dan biaya yang berkaitan dengan pengembangan produk-produk ekonomi, produk-produk dan jasa-jasa ekonomi kreatif. Dan untuk bisa berdaing di tingkat global, SDM kita. Ini pesan yang saya terus sampaikan, SDM kita itu harus yang memiliki kemampuan luar biasa. Itu harapan kita, dan untuk menteri yang selanjutnya selamat. Saya ucapkan periode yang sulit, badai yang betul-betul kita hadapi saat COVID, itu telah kita lalui. Sekarang timbul pelangi setelah badai. Ciptakanlah pelangi-pelangi yang bisa membawa Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Menuju Indonesia Emas 2045, dan industri pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi salah satu penopang ya, Pak ya. Baik, terima kasih Bapak. Saya mau mengucapkan terima kasih secara pribadi juga atas segala upaya yang telah Bapak lakukan semenjak menjabat hingga selesai menjabat nanti pada Oktober 2024. Segala daya upaya yang bisa membangkitkan gairah dunia pariwisata dan ekonomi kreatif. Semoga segala upayanya ini dapat membuahkan hasil. Amin. Saya juga sekaligus ingin memohon maaf kepada teman-teman media dan para pemirsa sekalian jika ada satu dua kesalahan atau khilaf. Dan saya ingin terima kasih karena tanpa media, tanpa seluruh pemirsa, kita tidak mungkin ada di pencapaian ini. Jadi terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Baik, terima kasih Mas Menteri Parekraf Sandiaga Salahuddin Uno. Dan sekianlah wawancara saya bersama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Saya Syazawi Sastro pamit, sampai jumpa.